Bab 1294. Orang asing jangan mendekat. Jangankan Mile, bahkan Adelina Ye pun sedikit bingung. Mile ini ingin membunuh semua orang di dunia Elysium, tetapi biksu terkemuka ini ingin memberinya kitab Taoisme. Apakah ada dendam dengan dunia Elysium? Biksu terkemuka tersenyum kecil. Aku tidak punya dendam dengan dunia Elysium. Tidak peduli bagaimana saudara kecil menjawab, aku akan memberikan hal ini kepada saudara kecil. Mile sedikit mengernyit, kenapa? Biksu terkemuka tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mile ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Adelina Ye tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mile melirik Adelina Ye. Adelina Ye berkata dengan lembut, ayo kita pergi. Mile menyimpan jilid kitab Taoisme, mengangguk, dan pergi bersama Adelina Ye. Namun segera, Mile berhenti, berbalik melihat biksu terkemuka. Master, apakah kamu tahu tubuh kekal puluhan ribu Buddha? Biksu terkemuka mengangguk, aku tahu. Mile ragu-ragu, lalu berkata, bisakah kamu memberiku tubuh kekal puluhan ribu Buddha juga? Adelina Ye. Biksu terkemuka memandang Mile, dia terdiam lama, lalu menunjuk, seberkas cahaya Buddha jatuh ke alis Mile. Setelah beberapa saat, Mile memberi sedikit hormat kepada biksu terkemuka, terima kasih. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Adelina Ye. Di dalam aula, biksu terkemuka mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, sebab baik telah ditanam, aku berharap mendapatkan akibat yang baik. Saat berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Mile dan Adelina Ye baru saja meninggalkan aula Buddha, saat ini Mizun muncul di depan mereka. Mizun tidak tahu apa yang terjadi di aula Buddha sebelumnya, karena Mile menggunakan domain pedang untuk mengisolasi dunia di dalam aula dari luar. Mizun memandang Mile, Tuan Muda Ye akan pergi. Mile Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Apakah Master Mizun enggan berpisah denganku? Mizun mengatupkan kedua tangannya, Tuan Muda Ye, kamu terlalu banyak berpikir. Adelina Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mile tertawa, Master, pamit dulu. Setelah berbicara, dia membawa Adelina Ye menghilang di ujung langit. Mizun berjalan cepat ke aula Buddha. Buku kitab di aula Buddha masih ada, tidak ada satu jilid pun yang hilang. Mizun mengernyitkan keningnya, apakah orang itu benar-benar ke sini untuk membaca kitab Buddha? Mile datang ke langit berbintang, Brian Jiang dan yang lainnya masih di sana. Melihat Mile, Brian Jiang buru-buru menyapanya, Tuan Muda Ye. Mile melihat sekeliling Brian Jiang, di mana Nona Li. Brian Jiang berkata dengan suara dalam, dia pergi. Mile sedikit bingung, mengapa? Brian Jiang tertawa, aku mengatakan kepadanya bahwa kami harus memilih sekutu, baik dengan Tuan Muda Ye, atau dengan dunia Elysium. Dia mungkin berbeda pendapat. Mile Ye memandang Brian Jiang, kamu memilihku. Brian Jiang mengangguk. Setelah hening sejenak, Mile berkata, Tuan Pavilion Jiang, bicara di tempat lain. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan tidak jauh. Brian Jiang segera mengikuti. Di langit berbintang, Mile dan Brian Jiang berjalan perlahan menuju kejauhan. Mile tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion Jiang, sejujurnya, aku sudah mendapatkan kitab Taoisme. Brian Jiang terkejut, kemudian dia tersenyum kecut, aku sudah menebaknya. Tapi aku tidak pasti. Mile tersenyum dan berkata, mengapa? Brian Jiang berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye memberiku perasaan sangat berbahaya, bahaya ini berbeda dari sebelumnya. Apalagi nonamu sudah mencapai tingkat alam kebenaran Taoisme,
Secara logis, meskipun Tuan Muda Ye tidak memiliki kitab Taoisme, juga bisa mencapai alam escape dan itu semacam alam escape sejati. Sebenarnya, banyak orang yang mengabaikan poin ini. Saferamu adalah alam kebenaran Taoisme sejati. Apakah dia mengandalkan kitab Taoisme untuk mencapai alam kebenaran Taoisme? Meskipun iya, Mile memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, kenapa tidak ditunjukkan olehnya? Perhatian semua orang tertuju pada kitab Taoisme, tetapi mereka mengabaikan Saferamu yang telah mencapai alam kebenaran Taoisme sejati lebih awal. Oleh karena itu, dalam pandangan Brian Jiang, Mile seharusnya sudah mencapai alam escape sejak lama. Dan ternyata dia benar. Mile tiba-tiba berkata, "Tuan Pavilion Jiang, apakah kamu ingin pergi ke 5 dimensi?" Brian Jiang memandang Mile, dia terkejut, kemudian segera berkata, "Ya." Mile tersenyum dan berkata, "Tuan Pavilion Jiang, kamu tahu bahwa aku memiliki banyak musuh sekarang." Brian Jiang tertawa, "Terus kenapa? Demi escape sejatuh, aku bersedia melakukan apa saja." Dia sangat lugas, dia mengikuti Mile hanya untuk mencapai alam escape sejati. Mile memandang Brian Jiang dan berkata sambil tersenyum, "Escape sejati. Tuan Pavilion Jiang, permintaanmu terlalu rendah." Brian Jiang memandang Mile dengan heran, "Tuan Muda Ye, kamu..." Mile berkata, "Bawalah semua master alam escape dunia Tao ke alam semesta 5 dimensi dan kamu dapat memberitahu mereka bahwa semua yang mengikuti aku Mile Ye, aku adalah escape sejati. Mereka juga bisa mencapai escape sejati. Aku adalah alam kebenaran Taoisme sejati. Mereka bisa mencapai alam kebenaran Taoisme. Tentu saja, kamu juga harus memberitahu mereka keadaanku saat ini. Pergi jika ingin pergi, jika tidak ingin pergi, jangan dipaksa." Brian Jiang berkata dengan suara dalam, "Mereka akan pergi. Aku mengerti mereka, demi mencapai alam escape sejati. Meskipun harus berjuang mati-matian, mereka akan melakukannya." Mile mengangguk, "Setelah pergi ke alam semesta 5 dimensi, aku akan meminta seseorang mengajarimu." Brian Jiang buru-buru memberi hormat, "Terima kasih. Aku akan membawa semua orang ke alam semesta 5 dimensi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di samping Mile, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Ide bagus." Mile memandang Adelina Ye. Adelina Ye berkata, "Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah berjalan ke jalan buntu, dan sekarang kamu memberi mereka jalan yang baru, itu setara dengan memberi mereka kelahiran kembali. Tapi, kamu harus memahami sebuah masalah. Ancaman terbesar bagimu di alam semesta 5 dimensi bukanlah alam escape, tetapi alam kebenaran Taoisme sejati. Datang 2 orang alam kebenaran Taoisme, 1 Saferamu dan 1 lagi sudah cukup untuk menyapu seluruh alam semesta 5 dimensi." Mile tersenyum dan berkata, "Aku juga ingin merekrut beberapa master alam kebenaran Taoisme, tapi tidak bisa. Atau Nona Ye perkenalkan beberapa orang." Adelina Ye berkata pelan, "Tidak ada." Mile tertawa, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, mengapa biksu terkemuka memberiku jilid keempat kitab Taoisme?" Adelina Ye berkata, "Ada 2 alasan. Pertama, jika kitab Taoisme ini tetap berada di dunia Elysium, maka akan membawa bencana bagi dunia Elysium. Sekarang jika ada kitab Taoisme di dunia Elysium, itu akan binasa lebih cepat." Mile berkata dengan suara dalam, "Tapi di tanganku, bukankah itu juga merupakan bencana bagi dunia Elysium?" Adelina Ye bertanya, "Siapa yang memberimu kitab Taoisme?" Mile berkata, "Biksu Agung." Adelina Ye memandang Mile, "Dia memberimu kitab Taoisme dan juga tubuh kekal puluhan ribu Buddha. Ini merupakan jodoh baik. Kedepannya jika kamu benar-benar menang, pada saat itu, apakah kamu benar-benar akan menghancurkan seluruh dunia Elysium?"
Jika benar-benar musnah, apa yang akan terjadi dengan budi kebaikan ini? Mile terdiam. Adelina Ye berkata lagi, dia menanam sebab yang baik, tidak hanya sebab yang baik, tetapi juga budi kebaikan yang tidak dapat kamu tolak. Tentu saja, jika kamu kalah, semuanya akan hilang. Tetapi jika kamu menang, kebaikan dan sebab baik ini akan bekerja. Saat mengatakan itu, dia melirik Mile, kamu pikir kamu mendapatkan keuntungan? Sebenarnya tidak, dia tidak akan pernah rugi. Mile berkata, dia tidak meninggalkan kitab Taoisme di dunia Elysium, sebenarnya takut kitab Taoisme akan membawa bencana yang lebih besar ke dunia Elysium. Adelina Ye mengangguk, dunia Elysium saat ini tidak dapat menanggung sebab akibat dari kitab Taoisme ini. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu akan menemukan bahwa siapapun yang memiliki kitab Taoisme, pada dasarnya tidak berakhir dengan baik, termasuk pendahulu yang dulu. Saat berbicara, dia berhenti, kemudian berkata, orang-orang di dunia Elysium tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi biksu terkemuka dapat melihat dengan jelas. Dan, jika itu bukan karena pelindung Tao dan Safera-mu di belakangmu, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Keduanya secara paksa memperpanjang hidupmu, kamu tahu. Mile tiba-tiba berkata, Nona Ye, bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga memiliki jilid kitab Taoisme? Adelina Ye tanpa ekspresi, apakah menurutmu aku memiliki kehidupan yang baik? Mile. Adelina Ye berkata, ayo pergi. Mile mengangguk, keduanya pergi. Saat keduanya kembali ke alam semesta 5 dimensi, Brain Jiang dari dunia Tao juga membawa hampir 60 master alam escape pergi ke alam semesta 5 dimensi. Kini kekuatan alam semesta 5 dimensi tidak kalah dengan kerajaan Dewa Sumeru dan dunia Elysium. Dan juga semakin banyak master alam escape bergegas ke alam semesta 5 dimensi. Karena di alam semesta 5 dimensi, seseorang dapat mencapai alam escape sejati. Dapat dikatakan Mile saat ini tidak lagi menyembunyikan kekuatan alam semesta 5 dimensi, dan tidak perlu menyembunyikannya lagi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah merekrut orang. Berjuang sendirian tidak cukup, pertempuran kelompok adalah cara raja. Perlu disebutkan, kuil kuno juga mengirim orang ke alam semesta 5 dimensi. Selain itu, Shirley Wen 6 dimensi juga membawa Master 6 dimensi ke alam semesta 5 dimensi. Tentu saja, mereka yang pergi semuanya adalah Master Top. Dapat dikatakan, alam semesta 5 dimensi saat ini telah menjadi tanah suci di hati para seniman bela diri. Dan reputasi Mile Ye di dunia puluhan ribu surgawi juga berkembang, dan itu adalah reputasi yang baik karena dia tidak menelan kitab Taoisme sendirian. Dalam kata-kata Mile, siapapun yang datang ke alam semesta 5 dimensi untuk membantuku, adalah saudara Mile Ye, berbagi kitab Taoisme bersama. Justru karena kalimat inilah para master alam escape yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke alam semesta 5 dimensi. Sekarang, siapapun yang menyentuh Mile, mereka akan bertarung mati-matian. Setelah Mile kembali ke alam semesta 5 dimensi, dia langsung mulai bertapa dan berlatih tubuh kekal puluhan ribu Buddha. Adapun jilid kitab Taoisme, dia tidak mempelajarinya, karena ajaran takdir bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh sekarang. Jika dia mempelajarinya sekarang, itu hanya akan menambah masalah. Karena sekarang, yang harus dia lakukan ada dua hal, berlatih tubuh kekal puluhan ribu Buddha, meningkatkan seni bela diri kitab Taoisme dan Tao pedangnya sendiri. Tao pedangnya saat ini telah mencapai transformasi pedang, dan dia telah memulai jalur baru, dan masa depan jalur ini hanya dapat dijelajahi oleh dirinya sendiri. Saat Mile berlatih, Adelina Ye bertanggung jawab untuk berkhotbah dan memberi nasihat. Tentu saja, tidak semua orang.
Dia hanya memberi nasihat kepada mereka yang lebih bisa diandalkan. Lagi pula, Mile tidak ingin memelihara sekawanan serigala bermata putih. Tree Life Tao juga tidak menganggur, dia juga memberi petunjuk kepada para master selama periode ini. Tree Life Tao sangat gembira saat para master alam escape datang ke alam semesta 5 dimensi. Terhadap Tree Life Tao, para master escape juga sangat hormat, bahkan saat Brian Jiang bertemu dengannya, juga sangat hormat. Tree Life Tao ini, kekuatannya adalah yang kedua setelah keberadaan Saphira Mu. Meskipun di alam semesta 5 dimensi saat ini ada banyak master, tapi tidak ada kekacauan sama sekali, karena tidak ada yang berani membuat kekacauan. Jika master escape ini bertarung di alam semesta ini, tentu akan sangat merugikan alam semesta ini. Oleh karena itu, Mile memiliki perintah selanjutnya, master escape tidak boleh melakukan serangan dengan sembrono di alam semesta 5 dimensi, apalagi merusak sumber energi alam semesta 5 dimensi. Perlu disebutkan bahwa formasi 5 dimensi. Formasi 5 dimensi yang dibuat oleh Tetua Li menjadi lebih mengerikan. Karena sekarang dia menggunakan escape untuk memperkuat teknik formasi ini. Di suatu tempat di gurun, dua orang berjalan perlahan di gurun. Kedua orang ini adalah Nandra dari dunia Elysium dan Nansu dari kerajaan Dewa Sumeru. Setelah berjalan entah berapa lama, mereka berdua berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, langit di atas kepala mereka sudah gelap. Lingkungan di sekitar mereka juga menjadi sangat suram. Beberapa meter di depan mereka berdua, terdapat sebuah prasasti batu, yang di atasnya tertulis 4 aksara besar, orang asing jangan mendekat. Bersambung.